Tim damkar langsung menuju lokasi kebakaran yang menghanguskan 6 kios pedagang di Jalan Sadane, Empang, Bogor, Jawa Barat. Tiba di lokasi, petugas langsung memadamkan api yang sudah membesar. Petugas sempat kesulitan memadamkan kebakaran karena banyak kabel listrik. Dalam insiden kebakaran ini, 2 pedagang mengalami luka bakar. Menurut saksi, kebakaran terjadi akibat kebocoran gas LPG ukuran 3 kg di salah satu kios yang dijadikan warung makan. Semburan gas LPG yang bocor menyambar api kompor hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Awalnya itu Pak Heri bocor gas dari dapur warung nasi. Nah, dibawa keluar, dimasukin ke WC, nyala. Nah, kan ada sisa si gas itu jalan-jalan langsung ngebeleduk, di kamar ngebeleduk. Berapa total? Jumlah kios terbakar 6 unit ya. 6, ada korban 2 orang, ada 1 ibu-ibu luka sekitar 20%, 1 lagi luka 5%. Sekarang ada dirawat di Rumah Sakit Umi. Hingga saat ini 1 korban luka bakar masih dirawat di rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Antrean di sebuah bank BUMN di Subang, Jawa Barat berubah panik saat seorang ibu hamil tiba-tiba melahirkan. Dibantu warga dan petugas bank, sang ibu pun melahirkan di kursi antrean nasabah. Ririn Anggreni, ibu 25 tahun warga Cikawali Pasir Karembi, Subang, semula akan mengaktifkan kartu ATM yang terblokir. Namun saat di antrean, Ririn kesakitan hingga menjerit dan melahirkan di kursi antrian. Petugas bank ini terkejut tidak mengetahui wanita ini hamil karena Ririn menggunakan korset penahan perut. Oh, nggak taunya lagi bulannya atau gimana tuh? Enggak, karena kan masih lama, harusnya tanggal 22 kalau perhitungan. Kata bidan itu? Enggak, saya yang itu, kan enggak ke bidan. Oh, belum pernah diperiksa Iya, ke bidan? Karena sibuk ngurusin ini. Seperti itu, otomatis kita untuk menghentikan dulu pelayanan. Terus kondisi ruangan juga disterilkan. Karena itu kan itu area publik, jadi dimohon yang tidak berkepentingan untuk keluar dulu. Kondisi bayi laki-laki anak kedua Ririn sehat dengan berat 3,6 kg diberi nama Febrian Saputra Brimola oleh pihak bank. Pihak bank juga akan mempekerjakan sang ayah yang kini hanya pekerja serabutan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews laporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah diduga tempat sindikat perdagangan bayi di Bandung, Jawa Barat. Antri beras murah di Probolinggo, Jawa Timur, sejumlah emak-emak dan balita pingsan terjepit kerumunan. Gagal meraih suara seorang caleg tarik bantuan semen yang diberikan ke masjid di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, Presiden Jokowi melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, menggantikan Hadi Cahyanto yang diangkat sebagai Menko Polhukam. Selain berbagai peristiwa menarik lainnya, kami akan hadirkan sergap investigasi lingkaran setan judi online. Saya Fazilah Khairunisa, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah di permukiman padat di Cilincing, Jakarta Utara. Kobaran api juga menyambar 1 mobil dan 2 motor. Kobaran api membesar dan membakar permukiman warga di Gang Swadaya 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Api cepat merambat, membakar 7 bangunan, rumah warga, bengkel, dan pengepul barang bekas. 1 mobil dan 2 sepeda motor ikut terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.
13 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Ratusan mama dan lansia antri beras murah di sejumlah daerah. Di Probolinggo, Jawa Timur, sejumlah emak-emak dan balita pingsan terjepit saat mengantri. Ratusan warga didominasi kaum ibu dan lansia berdesakan antri beras murah di kota Probolinggo, Jawa Timur. Warga terjepit di tengah antrian, bahkan seorang balita menangis hingga pingsan, terjepit kerumunan hingga akhirnya berhasil dievakuasi petugas dan diberikan paket beras. Melambungnya harga beras di pasaran membuat warga rela berdesakan demi mendapatkan beras 5 kg seharga Rp51.000. Sejumlah ibu pingsan dievakuasi petugas setelah kelelahan terjepit di tengah kerumunan warga yang antri mendapatkan sembako murah di Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mahalnya kebutuhan pokok membuat warga nekat berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah. Sayangnya meski sudah antri, sejumlah warga kecewa tidak kebagian paket sembako murah. 54.500, 55.000. Mungkin sampai 70 lebih lah gitu. Dapat beras nggak? Dapat beras nggak hari ini? Dapat. Antrinya banyak. Antrian warga membludak demi mendapatkan beras murah di kantor Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya warga membuat petugas pun membatasi pembelian. Satu warganya bisa membeli satu karung kecil beras harga Rp40.000, sementara di pasaran dijual Rp80.000. 2.000 kantong beras ludes terjual, membuat warga yang tak kebagian kecewa. Ratusan warga Lamongan, Jawa Timur berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras murah dalam operasi pasar. Hanya dalam waktu setengah jam, 2,5 ton beras ludes. Beras kemasan 5 kg dijual Rp51.000. Warga mengaku antre 3 jam lebih awal demi bisa membeli beras murah. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, melonjaknya harga beras dan sembako lainnya membuat para pedagang warteg pusing 7 keliling. Pedagang warteg terpaksa menaikkan harga dan mengurangi porsi makanan. Berikut laporan Aulina Iyasya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu warung nasi atau warteg yang memang biasanya ramai pengunjung, namun dikarenakan naiknya bahan pangan nasional, yaitu seperti beras, telur, daging ayam, membuat warteg yang memang saya kunjungi ini yang biasanya ramai menjadi agak sepi pengunjung. Kalau begitu saya akan langsung mengajak pemirsa untuk mewawancarai salah satu pedagang warteg yang sudah saya temui hari ini, yaitu ada Mbak Aros. Selamat pagi Mbak, saya Aulina dari iNews. Mbak, saya mau nanya nih, semenjak harga bahan pangan naik nih ya, contohnya seperti beras dan lain-lain, apakah warteg Mbak jadi sepi atau mungkin Mbak juga mengakalinya dengan cara menambah harganya jadi jauh lebih mahal atau seperti apa Mbak? Kadang kita kurangin buat porsi satu piring nasinya gitu. Iya. Kalau untuk harapan Mbak nih gimana Pak terhadap pemerintah untuk harga beras itu bisa di? Ya kalau bisa harganya disamaratin aja ya, dimurahin lagi gitu. Biar kita para penjual tuh nggak bingung buat ngatur duit. Kadang kan kalau lagi sepi kayak lagi pusing buat belanja setiap hari-harinya gitu. Ya, baik pemirsa, sekian obrolan saya dengan salah satu pedagang warteg yang memang mengatakan bahwa kenaikan harga bahan pangan ini memang sangat dikeluhkan dan memang diharapkan pemerintah bisa menurunkan kembali harganya seperti harga normal. Dari Jakarta, Aulina Iyasya dan di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui penyidikan kasus perundungan siswa SMA Binus di Serpong, Tangerang Selatan, Banten yang melibatkan anak artis dan politisi, sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi di depan sekolah korban di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Selamat siang Hilmi, bagaimana perkembangan dari kasus perundungan ini dan apakah ada fakta baru yang Anda dapatkan dalam kasus ini? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Sejatinya kami menerima informasi bahwa pada pagi hari tadi pihak dari Binus School Serpong ini akan memberikan informasi terkait perundungan yang melibatkan murid-muridnya. Namun hingga siang hari ini update ataupun perkembangan informasi yang akan diberikan oleh pihak sekolah pun masih
terus kami tunggu kapan akan dilakukan, apakah siang hari ini ataupun di lain waktu. Kemudian jika kami memantau kondisi dari Binus School Serpong ini, tadi sekitar pukul 9 pagi kami melihat satu unit mobil milik KPAI masuk ke dalam sekolah Binus School Serpong ini, dan tadi kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak keamanan bahwa benar pihak dari KPAI sendiri akan melakukan pertemuan dengan pihak sekolah dari Binus School Serpong ini. Kemudian tadi kami juga sempat mendatangi lokasi perundungan yang diduga dilakukan oleh sejumlah murid-murid dari Binus School Serpong ini, dan tadi kami sempat berbincang dengan pemilik warung yang memang ia mengatakan bahwa warungnya tersebut memang sering didatangi atau menjadi tempat nongkrong bagi murid-murid dari Binus School Serpong Tangerang Selatan, Banten ini. Kemudian ia juga menampik ataupun tidak mengetahui bahwa kasus perundungan yang videonya viral di media sosial ini dilakukan di tempat warungnya, tempat ia berdagang, dan ia juga tidak mengetahui kapan waktu perundungan tersebut terjadi. Dan kami juga masih menunggu informasi dari Polres Jakarta Selatan yang sejatinya akan melakukan gelar perkara untuk nantinya menaikkan tingkat kasus dari penyidikan ke penyelidikan, dan juga akan menentukan siapa dari pelaku ataupun terduga pelaku dari kasus ini. Demikian, Zila. Baik, terima kasih Muhammad Zulhimi atas laporan Anda langsung dari Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali. Gagal meraih suara, tim ses caleg DPRD di Nrekang, Sulawesi Selatan meminta kembali uang yang sudah diberikan pada warga. Eda mo kami na, eda kami ko anggi mi kolek ko kande kan uang caleg kah, eda kami kikaan. Seorang wanita tim ses salah satu caleg DPRD Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan meminta warga desa Pana mengembalikan uang caleg yang diberikan lantaran tidak mencoblos caleg tersebut. Sempat terjadi adu mulut dengan warga. Warga mengaku didatangi tim ses caleg tersebut saat malam hari jelang pencoblosan, namun baru tahu jika uang yang diberikan dari caleg setelah menerima pesan di ponsel dari tim sukses. Kesal dituding pembohong karena tidak mencoblos caleg tersebut, warga merekam kejadian tersebut. Yang datang ambil uang siapa, Bu? Tim suksesnya. Tim suksesnya. Terus pada saat itu Ibu tahu yang akan dipilih? Belum tahu. Hah? Belum tahu. Dia datang bawa, saya tanya siapa orangnya, dia bilang nanti saya kirim lewat WA. Jadi dikirim lewat WA? Iya, dia pulang ke rumahnya baru dikirim lewat WA. Terkait dugaan praktik politik uang, Bawaslu Kabupaten Nrekang akan menindak tegas pelaku. Proses atau gimana? Ya, pasti. Semua kasus di Bawaslu itu kita proses sesuai dengan aturan yang ada. Begitu juga dengan laporan money politik ini, itu kita tindak lanjuti berupa penelusuran. Dan tadi siang ada laporan masuk dan itu akan kami tindak lanjuti. Usai video tersebut viral, warga berunjuk rasa di depan kantor Panwaslu Kecamatan Ala mendesak kasus politik uang diusut. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Tak hanya meminta uang dikembalikan, gagal meraih suara, seorang caleg menarik bantuan semen yang sudah diberikan ke masjid di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tim ses caleg mengangkut kembali semen dari masjid menggunakan mobil bak terbuka. Sejumlah karung semen diangkat satu persatu oleh tim ses seorang caleg dari sebuah masjid di Desa Selebung, Batu Kliang, Lombok Tengah. Dua orang mengangkut semen menggunakan mobil bak terbuka disaksikan warga. Menurut pengakuan kepala dusun, diduga bantuan 30 karung semen diambil kembali dari masjid lantaran caleg tidak memperoleh suara saat pemilu di TPS mereka. Ngambil semen, dan semen yang mau diambil sudah kita siapkan. Memang kita sudah wanti-wanti karena si calon memang karakternya begitu. Kita sudah wanti-wanti, semennya sudah ada. Tapi karena mungkin si tim sesnya agak malu, akhirnya tidak diambil semua. Yang diambil hanya 3 sak saja. Oh, berarti... Tapi kita akan sisakan untuk harus diambil ini. Harus dikembalikan. Sementara itu caleg yang dimaksud membantah penarikan bantuan lantaran bantuan tersebut diberikan untuk warga bukan untuk masjid, sehingga bantuan ke masjid langsung diberikan oleh warga melalui suara yang diberikan untuk dirinya.
Lagi sama beliau. Kan yang nyumbang itu untuk beramal itu kan mereka. Jemaah di sana yang beramal. Kalau caleg itu kan nyumbang ke mereka, bukan nyumbang ke masjidnya. Caleg itu nyumbang ke masyarakatnya untuk bagaimana menghadiahkan. Menghadiahkan suara mana-mana sebiji kayak 2 biji itu aja. Ratna menjelaskan pengambilan bantuan semen 30 karung berdasarkan kesepakatan dengan Ketua Pembangunan dan Kadus Desa Selebung dengan komitmen memberikan suara sedikitnya 5 suara. Namun hingga akhir pemilihan tidak ada suara yang ia peroleh dari dusun tersebut. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiati, iNews melaporkan. Diduga akibat beda pilihan saat pemilu, pasangan suami istri di Lebak, Banten diusir pemilik lahan. Korban kini terpaksa menumpang ke rumah kerabatnya. Pasangan suami istri warga Wanasalam Lebak, Banten ini mengevakuasi barang-barangnya dari dalam rumah setelah diusir dari rumahnya yang ditempati bertahun-tahun. Keduanya diduga diusir oleh pemilik lahan lantaran beda pilihan caleg dalam pemilu lalu. Hanya karena beda pilihan, Pak Sutri ini terpaksa angkat kaki dari rumah yang telah dibangunnya dari hasil jerih payah usahanya. Rasa kecewa ada sih sedikit, Pak. Ya ada. Pemilik tanah ngomong apa gitu, Bu? Ya soal ngomong ya nggak tahu ya, gitu ya. Ada aja Pak gitu, ada omongan yang sakit gitu Pak. Oh, jadi Ibu sempat tersinggung gitu. Iya. Untuk sementara waktu, Pak Sutri ini akan menumpang di rumah kerabat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah di Bandung, Jawa Barat yang diduga dijadikan tempat perdagangan bayi. Pelaku menjual bayi kepada pembeli di wilayah Karawang dan Bandung, Jawa Barat. Aparat Polsek Tambora menggerebek sebuah rumah di Bandung, Jawa Barat yang diduga dijadikan sebagai tempat penampungan bayi yang akan dijual. Dalam rekaman video di dalam rumah didapati beberapa bayi yang tengah tertidur pulas. Polisi juga mendapati sejumlah orang dewasa yang diduga pelaku perdagangan bayi. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga Tambora, Jakarta Utara yang menjadi korban perdagangan bayi. Polsek Tambora kemudian mengembangkan kasus perdagangan bayi ini dan berhasil menangkap pelaku. Laporan dari masyarakat yaitu ibu dari bayi yang diperdagangkan. Warga Tambora, Bang? Korban? Korbannya warga tinggal di Tambora. Ditangkap di daerah Karawang dan Bandung. Hasil penyelidikan polisi, pelaku menjual bayi kepada pembeli di wilayah Karawang dan Bandung, Jawa Barat. Hingga saat ini aparat Polsek Tambora masih memeriksa para pelaku yang telah diamankan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Jokowi melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Agus Yudhoyono menggantikan Hadi Cahyanto yang diangkat sebagai Menko Polhukam. Pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono serta Hadi Cahyanto dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta pukul 11 pagi tadi. Presiden Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN yang sebelumnya dijabat oleh Hadi Cahyanto. Sedangkan Hadi Cahyanto dilantik sebagai Menko Polhukam, jabatan yang ditinggalkan oleh Mahfud MD pada saat Mahfud MD maju sebagai cawapres. Kekosongan Menko Polhukam setelah ditinggalkan oleh Mahfud MD sempat diisi oleh Mendagri Tito Karnavian sebagai PLT. Selain melantik AHY dan Hadi Cahyanto, Jokowi juga mengambil sumpah jabatan Komisi Kejaksaan. Sesaat lagi kami hadirkan sergap investigasi bersama Rizky Hasan. Rizky, silakan. Baik, Zila, terima kasih. Pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan sergap investigasi lingkaran setan judi online. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, kecanduan judi online kerap membawa petaka. Kesal sang suami kecanduan judi online, seorang istri di Deli Serdang emosi hingga tega menganiaya suaminya dengan menyiram bensin. Sadis, korban meninggal akibat luka bakar. Judi online menjadi fenomena yang kian meresahkan masyarakat. Sebab tidak hanya menyebabkan kecanduan, judi online juga terbukti membuat para pemainnya melakukan aksi kriminalitas. Pada 12 Februari 2024, seorang istri di Deli Serdang tega membakar suaminya hidup-hidup hingga meregang nyawa. Aksi nekat ini dilakukan Hisam Surya lantaran geram melihat sang suami Jurdi yang kerap bermain judi online di warnet. Pelaku mendatangi korban yang saat itu tengah berada di warnet. Keduanya sempat terlibat cekcok, lalu pelaku pergi membeli bensin dan langsung menyiramkan ke tubuh korban. Si korban ini bermain internet di warnet, kemudian didatangi oleh istrinya dengan membawa bensin yang memang sudah dipersiapkan. Begitu ketemu dengan suaminya, disiramkan dan kemudian dibagi. Kasus kejahatan akibat kecanduan judi online juga terjadi di Bangkalan, Madura. Anggota unit Resmo Polres Bangkalan menangkap MU di rumahnya karena mencuri sepeda motor. Aksi MU melakukan pencurian tertangkap CCTV di TKP sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian oleh korban. MU diketahui beraksi bersama rekannya BA mencuri sepeda motor dan menjualnya. Parahnya, seluruh uang hasil penjualan motor curian ini digunakan pelaku untuk bermain judi online. Kepada polisi, keduanya mengaku sudah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor. Jadi dari keterangan tersangka, salah satu tersangka ini hasil keuntungannya itu dipakai buat judi slot. Jadi sekali pasang itu 750.000 dan selama ini ya tidak pernah menang. Jadi habis kalah dipakai lagi buat nyolong sepeda motor. Tersangka MU dan BA dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, seorang anak di bawah umur nekat menodongkan senjata tajam ke kasir minimarket saat berpura-pura belanja. Beruntung korban berhasil kabur dan meminta pertolongan warga. Pelaku MR langsung diamankan warga dan dibawa oleh petugas ke kantor polisi. Kemudian si pelaku ini langsung mengeluarkan senjata tajam dan meminta kepada penjaga itu untuk menyerahkan sejumlah uang. Motifnya setelah kita tanya, ternyata dia itu karena main judi online, ya ketagihan dia itu. Kasus kejahatan akibat kecanduan judi online juga terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang karyawan pabrik air mineral nekat mencuri kabel di perusahaan tempatnya bekerja. Aksinya terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian kabel di salah satu gudang penyimpanan barang. Bahkan aksi pelaku ini sudah dilakukannya sebanyak 3 kali. Ya, uangnya untuk apa, Ki? Untuk main slot, Bang. Untuk apa tuh? Untuk main slot, Bang. Judi slot, ya, judi online. Iya, Bang. Berapa banyak uangnya? 2.500.000-an lah, Bang. 2.500.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pemuda yang kecanduan judi online nekat mencuri perhiasan senilai ratusan juta rupiah di kediaman seorang warga. AA alias B, pemuda 30 tahun ini akhirnya berhasil dibekuk petugas unit reskrim Polsek Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi dengan melompati pagar dan merusak pintu samping rumah korban ini menjual perhiasan curiannya untuk digunakan bermain judi slot. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pun terancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Judi online seakan menjadi wabah yang terus menghantui masyarakat dari segala kalangan hingga usia. Berkedok permainan, nyatanya judi online membuat para pemainnya kecanduan. Parahnya, saat sudah kecanduan judi online tak jarang membuat orang kehilangan akal sehat, sehingga mereka pun tak ragu melakukan aksi kriminalitas. Dia selalu pengen main, kalau menang pengen main lagi, kalau kalah pengen main lagi supaya menang. Terus kemudian ini terkait juga sama bukan definisi judi. Judi itu dianggap permainan, jadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, efeknya ini dia yang maju kriminalitas. Kalau sampai ada salah satu titik kaitan sama keuangan, udah nggak bisa memenuhi, harus main terus nggak ada lagi biaya, itu bisa terjadi hal-hal yang negatif, antara lain pencurian dan seterusnya. Meski tidak menjanjikan kemenangan, judi online nyatanya menjadi candu yang membuat orang tidak bisa berhenti hingga nekat melakukan aksi kriminal. Berbagai cara dilakukan para penyedia judi online guna menggait calon korbannya, termasuk menggunakan pengaruh selebriti. Sejumlah artis dan selebgram juga ibu rumah tangga digait untuk mempromosikan judi online. Upaya memberantas judi online tidak cukup dengan memblokir situs perjudian. Perlu upaya lebih serius untuk menangkap para penyedia judi online hingga ke akarnya. Judi online kian gencar menjaring korbannya. Tak tanggung-tanggung, sejumlah selebriti papan atas pun digait untuk mempromosikan judi online. Pada pertengahan Januari 2024, MK, selebgram asal Cianjur, diamankan pihak kepolisian dari Polres Cianjur karena mempromosikan judi online. Bahkan perempuan 35 tahun ini mencantumkan situs judi online di media sosialnya yang telah memiliki ratusan ribu follower. Sebelumnya, aktris senior Wulan Guritno juga diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri terkait aktivitas mempromosikan situs judi online. Teman-teman media, aku hari ini seneng banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku seneng banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Tak sedikit artis maupun selebriti yang berkilah, mereka tidak tahu jika yang dipromosikannya merupakan judi online. Sebab tak jarang judi online berkedok sebagai game online. Lalu bagaimana cara membedakan judi online berkedok game online? Banyak ya betul, judi online yang dia berkedok game. Sebenarnya ada beberapa kunci ya, kata kunci dari judi itu sendiri. Yang paling utama adalah pertaruhan. Jika memang game tersebut membuat kita mendepositkan uang, kemudian dari uang yang kita depositkan kita ada kemungkinan mendapatkan untung atau kemungkinan juga rugi, nah itulah sebenarnya judi, as simple as that sebenarnya. Tidak hanya memakai jasa artis maupun selebriti untuk mempromosikan judi online. Ironinya, para bandar judi online bahkan menggunakan ibu rumah tangga untuk berpromosi judi online. AM, seorang ibu rumah tangga di Sukabumi, Jawa Barat, ditangkap polisi bersama dua rekannya TM dan DM setelah ketahuan mempromosikan judi online di salah satu media sosial. AM bahkan menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk memadu aktivitas judi online untuk menyamarkan identitasnya. Dari aktivitasnya, perempuan 25 tahun ini bisa menghasilkan uang hingga 15 juta rupiah setiap hari. Ini modusnya adalah mempromosikan judi online, situs online, judi online, situs
secara live streaming melalui salah satu platform media sosial. Kian gencarnya pemilik platform judi online mempromosikan diri dengan melibatkan selebriti hingga masyarakat menjadi tantangan bagi penegak hukum dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk tidak kalah langkah dalam memberantas judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sejak Juli 2023 hingga Desember 2023 telah memutus 800.000 akses konten judi online. Sementara, PPATK menyebut selama periode 2017 hingga 2022, tren judi online di Indonesia terus meningkat hingga 157 juta transaksi dengan total perputaran uang mencapai 190 triliun rupiah. Tren judi online semakin meningkat, terlebih perputaran uang dalam transaksi judi online mencapai angka fantastis. Tak heran jika keberadaan judi online seolah terus dipertahankan, terlebih aktivitas judi online dilakukan lintas negara. Online kan memang lagi marak-maraknya nih di Indonesia dan memang tentunya bukan hal yang mudah memberantas ini. Kenapa? Karena pemain yang bermain di sana juga banyak, uang yang berputar juga sangat besar, sehingga mereka tentunya akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan bisnis ini. Nah, kenapa jadi susah diberantas? Karena ya pertama secara teknis juga mereka menyimpan servernya itu banyaknya di luar negeri. Nah ini yang menyebabkan juga secara teknologi ini susah di-trace dan aturan main di negara yang bukan negara Indonesia juga kan mungkin berbeda-beda ya, aturan judi dan lain sebagainya. Sanksi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE sendiri telah ada untuk menjerat pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan judi online dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 6 miliar rupiah. Kalau Undang-Undang ITE secara tertulis itu sudah memadai, tapi kan pelaksanaannya ini seperti kita mau nembak sasaran yang jalan gitu loh. Jadi susah ya gitu loh. Jadi sasarannya jalan terus kemana-mana, sementara peraturan dan apa semuanya tuh kita masih diem, masih ngamatin, masih dia udah berkembang. Untuk melawan judi online memang tidak cukup hanya dengan seperangkat aturan. Diperlukan cara yang lebih luar biasa dan teknologi mutakhir agar tidak tertinggal dari para penyedia platform judi online. Ya memang PR yang tidak kunjung akan usai gitu ya, sama dengan istilahnya kejahatan paling ringan lah pencuri gitu ya, maling ayam, maling motor, mau diberantas bagaimanapun dengan polisi selalu ada. Jadi memang ini law enforcement, jadi penegakan hukum yang harus dilakukan terus-menerus. Kominfo harus rajin, harus bisa mengikuti perkembangan. Mungkin mereka menggunakan keywords khusus gitu ya, yang tentunya tidak berbeda-beda gitu. Kadang-kadang kita apa sih judi online, kalau ngomongin judi gitu ya, silakan ikut judi, pasti udah keblokir lah ya. Mereka kemudian menggunakan istilah slot, gacor dan lain sebagainya. Itu juga mulai keberantah. Gacornya diganti G4C apostrof R misalnya, hal kayak gitu. Nah itu yang harus terus-menerus diperbaharui oleh Kominfo di cyber drone-nya, di alat crawlingnya, alat filteringnya. Itu yang harus terus mereka perbaharui untuk terus ngecek gitu ya. Dan ini memang tidak akan berhenti selama mereka juga akan terus berproduksi. Kecanduan judi online hingga berujung aksi kriminalitas terus menghantui masyarakat. Negara tentu tidak boleh kalah dengan para sindikat perjudian online. Terlebih saat berhadapan dengan pihak-pihak yang memang sengaja mempertahankan kehadiran bisnis judi online. Pemirsa, demikian sergap investigasi hari ini. Kembali ke Zila. Silakan Zila. Baik, terima kasih Rizky. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda akan ada informasi mengenai kepanikan yang terjadi saat kebakaran di lantai 12 apartemen Kemayoran, Jakarta Pusat. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, kepanikan terjadi saat kebakaran di lantai 12 apartemen di Kemayoran, Jakarta Pusat. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Kobaran api terlihat di lantai 12 Tower A apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Api bisa cepat dipadamkan oleh pengelola apartemen. Tidak ada korban akibat kejadian ini, namun 3 area outdoor di lantai 12 apartemen hangus. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Fazilah Kairunisa bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, selamat siang dan sampai jumpa.